Eternal Secret King, Chapter 1. Bab 1, Takdir Abadi. Di kota Pingyang, salah satu dari banyak kota kecil di bawah yurisdiksi kota Changlang yang termasuk dalam negara Daqi. Sekelompok kavaleri secara bertahap memasuki kota, pemimpinnya mengenakan baju besi dan memasang ekspresi tegas dan tegas. Dia adalah Cao Gang, salah satu dari 5 penjaga serigala di kota Changlang. Individu lainnya adalah seorang pria muda dengan mata jernih, cerah, dan fitur halus. Dia mengenakan jubah hijau dan memancarkan aura ilmiah yang kuat. Nama pemuda itu adalah Susimo, tuan muda kedua dari keluarga Su di kota Pingyang. Dia adalah nama rumah tangga yang terkenal, setelah lulus ujian provinsi pada usia muda 17 tahun. Tuan muda kedua Su berbeda dari cendekiawan lain yang saya kenal. Anda mungkin terlihat lemah tetapi Anda memiliki keterampilan berkuda yang sangat baik. Mereka sama bagusnya dengan pengawalku, kata Cao Gang. Tuan Cao terlalu murah hati dengan pujianmu. Su Zimo tersenyum tipis. Kakak laki-laki saya sudah lama berkecimpung dalam bisnis penjualan kuda. Kuda telah menjadi teman saya sejak saya masih kecil. Saya memiliki beberapa dasar. Selain itu, Sui Feng cukup spiritual. Karena itu, Su Zimo menepuk kuda bagus yang dia tunggangi. Kuda bernama Sui Feng itu sepertinya mengerti pujian Su Zimo. Itu mendongak dan menanggapi dengan mendengus, mengungkapkan sinar cerdas di matanya. Pada saat ini, suara keras terdengar di dekatnya. Seseorang berteriak, berita besar. Saya mendengar bahwa gadis dari keluarga Sen itu telah dipilih oleh Yang Abadi. Dia akan diterima ke dalam sekte abadi. Gadis di keluarga Sen. Keluarga Sen yang mana? Ini Sen Mengki, orang yang menikah berbicara dengan tuan muda kedua Su. Berita itu telah menyebar dengan cepat. Orang-orang di sekitar sudah mulai membicarakan hal ini. Banyak orang menatap aneh ke arah Su Zimo. Kekal, Su Zimo bergumam pelan. Pengetahuannya tentang keabadian masih tetap pada legenda ilusi. Akankah manusia memiliki kekuatan untuk memanggil angin dan hujan, membakar langit, dan merebus laut? Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, Su Zimo tidak percaya bahwa keabadian ada di kata ini. Mendengar kata abadi, tubuh Cao Gang bergetar. Dia memasang ekspresi aneh, kekhawatiran dan ketakutan melintas di matanya. Namun, Su Zimo tidak menyadarinya karena dia mengerutkan kening dan tenggelam dalam pikirannya sendiri. Pada saat ini, seberkas cahaya tiba-tiba melintas di langit dengan kecepatan cahaya. Saat ia terbang melintasi kepala Su Zimo, ia berbalik dan berhenti di udara. Semua orang melihat ke atas secara naluriah. Mereka bisa melihat 3 orang berdiri di udara tanpa dukungan apapun. Tampaknya, kekuatan tak terlihat menahan mereka. Ekspresi Su Zimo sedikit berubah. Kekal, manusia biasa tidak akan mengerti atau bersentuhan dengan keterampilan seperti itu. Yang abadi telah hadir. Abadi, tolong beri kami berkatmu. Kerumunan yang tak tertembus dan padat berlutut dan bersujud pada saat bersamaan. Mereka menggumamkan doa, wajah mereka penuh ketakutan dan rasa hormat. Cao Gang sangat cepat dalam gerakannya. Dia turun dari kuda dan berlutut di tanah, berteriak dengan keras, orang biasa kota Changlang, Cao Gang, memberi hormat kepada Yang Abadi. Su Zimo terkejut dengan tindakan Gao Gang. Sebagai salah satu dari 5 pengawal serigala, Cao Gang memiliki kekuatan dan otoritas yang ekstrim dalam radius ratusan mil dari kota Changlang. Namun, setelah melihat Yang Abadi, dia berlutut padanya tanpa ragu-ragu. Dalam sekejap mata, Su Zimo mencuat seperti ibu jari yang sakit di atas kudanya. Dia tampak sangat menarik di lautan hitam orang-orang yang semuanya berlutut. Ada tekanan di mana-mana. Su Zimo terdiam sejenak. Dia melompat turun dari Sui Feng dan melihat ke atas. Di udara, pria di tengah ketiganya mengenakan jubah virus panjang. Dia tampak dingin dan menyendiri. Sepasang matanya yang panjang dan sipit menatap orang-orang di bawah kakinya, memancarkan aura arogansi yang sombong dari antara alisnya. Di samping pria berjubah virus berdiri seorang pria dan wanita, keduanya dari kota Pingyang. Nama pria itu adalah Zhou Dingyun. Dia adalah bajingan paling terkenal di kota yang menindas pria, mencabuli wanita, dan melakukan segala macam kejahatan. 2 tahun lalu, Su Zimo mengirimnya ke penjara. Sekarang, pria berjubah virus itu telah membawanya keluar dari penjara. Su Zimo sedikit mengernyit. Mengingat temperamen dan perilaku Zhou Dingyun, dia bisa memiliki kesempatan untuk memasuki sekte abadi juga. Jika Zhou Dingyun menjadi abadi, berapa banyak orang yang akan menderita sebagai akibatnya? Tatapan Su Zimo beralih ke gadis muda yang berdiri di udara. Nama gadis muda itu adalah Sen Mengki. Pada usia 16 tahun, kulitnya lebih cerah dari salju dan dia memancarkan karisma yang alami dan lembut. Su Zimo telah menguraikan niat Sen Mengki melalui matanya. Janji mereka yang dulu menjadi sangat rentan di hadapan takdir abadi yang legendaris. Su Zimo tidak menyangka akan melihat pemandangan seperti itu saat keduanya bertemu lagi. Yang satu tinggi dan perkasa di surga dan yang lainnya berdiri di tanah fana. Sen Mengki juga menatap Su Zimo, pria yang pernah sangat dia kagumi. Suatu kali, Su Zimo tak terkalahkan di dalam hatinya. Tercerahkan pada usia 3 tahun, mahir dengan 4 buku dan 5 klasik pada usia 7 tahun, lulus ujian perguruan tinggi pada usia 12 tahun dan menyelesaikan ujian provinsi pada usia 17 tahun. Bakat seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya di negara Daqi. Dia pasti akan menjadi raksasa di antara manusia di masa depan. Di bawah campur tangan penatua tuan muda Su Zimo tidak pernah belajar seni bela diri. Meski begitu, Sen Mengki percaya bahwa Su Zimo juga akan bisa naik peringkat resmi jika dia mengambil seni bela diri. Namun, Sen Mengki menemukan bahwa dia salah. Prestasi Su Zimo akhirnya menjadi milik dunia fana. Itu tidak layak disebutkan di mata Yang Abadi. Itu hanya sebuah kesempatan dan dia sudah memenuhi syarat untuk memandang rendah Su Zimo. Mortal, kenapa kamu tidak berlutut? Tiba-tiba, suara interogasi ini meledak di telinga Su Zimo seperti guntur yang menyambar tanah. Pusing dan mati rasa, dia hampir jatuh ke tanah. Dia tidak keberatan berlutut di hadapan makhluk abadi yang legendaris. Namun, sikap pria berjubah biru kehijauan itu terlalu mirip dengan pengganggu. Itu memicu perasaan tidak adil di hati Su Zimo. Perasaan ketidakadilan ini muncul dari keteguhan hati di mata Sen Mengki, keraguan pada kriteria abadi dalam memilih murid dan harga dirinya sendiri. Su Zimo menarik napas dalam-dalam dan menekan rasa kesal di hatinya. Dia berkata dengan lantang, saya telah menerima penghargaan ilmiah sepanjang hidup saya. Aku bahkan bisa memilih untuk tidak berlutut pada penguasa Daqi, kenapa aku harus berlutut padamu? Semakin Anda ingin saya berlutut, semakin saya menolak. Apa yang disebut penghargaan ilmiah tentu saja merupakan alasan Su Zimo. Diselimuti oleh aura dominan dari pria berjubah biru kehijauan, rakyat jelata di sekitarnya menjaga ibu dari rasa takut. Mereka bahkan tidak berani mengangkat kepala. Di sisi lain, aura Su Zimo tidak tampak lebih lemah meskipun dia menghadapi keabadian sebagai manusia biasa. Benar sekali, kamu adalah manusia yang bodoh.
Sudut mulut pria berjubah biru kehijauan itu sedikit melengkung. Tatapannya dingin dan menyendiri saat dia berkata dengan tenang, karena itu masalahnya, mulai hari ini dan seterusnya, penghargaan ilmiahmu akan dihapuskan. Nada suaranya monoton tetapi tidak ada keraguan tentang itu. Pria berjubah biru kehijauan terus berkata, negara manapun yang berani menerima individu ini sebagai pejabat akan menyatakan diri mereka sebagai musuh Iridescent Cloud Palace dan aku, Changlang yang sempurna. Mendengar beberapa kata Iridescent Cloud Palace dan Changlang yang disempurnakan, Cao Gang, yang sedang berlutut, tercengang. Dia dengan cepat berkata dengan suara bergetar, disempurnakan, yakinlah. Di negara Daki, Su Zimo akan menjadi orang biasa yang lebih rendah seumur hidup. Orang biasa yang lebih rendah seumur hidup. Dengan hanya beberapa patah kata, takdir Su Zimo telah diputuskan. Ada kilatan keengganan di mata Sen Mengki. Di sisi lain, bajingan Zhou Dingyun itu tampak senang. Su Zimo terlihat sangat tenang, seolah ini tidak mempengaruhi dirinya. Setelah beberapa saat, Su Zimo tertawa dan mengejek dirinya sendiri, jika penghargaan ilmiah begitu murah, untuk apa aku membutuhkannya? Mata panjang dan sempit Changlang yang disempurnakan secara bertahap membentuk garis, sinar cahaya sedingin es berkedip di dalamnya. Provokasi Su Zimo telah membangkitkan niat membunuhnya. Pada saat ini, Zui Feng yang berdiri di samping Su Zimo tiba-tiba menjadi gelisah dan gelisah. Kukunya bergesekan dengan tanah dan dia meringkik terus-menerus. Su Zimo tanpa ekspresi tapi jantungnya melonjak. Zui Feng juga berperilaku seperti ini selama beberapa kesempatan dia menghadapi bahaya di masa lalu. Ini sebenarnya adalah binatang spiritual. Beraninya dia membuat keributan di depanku. Changlang yang sempurna memberikan teriakan samar. Dia mengulurkan jari telunjuknya dan mengarahkannya ke Zui Feng dengan ringan. Tidak ada waktu untuk bereaksi. Kilatan lampu merah telah memasuki tubuh Zui Feng. Di bawah tatapan semua orang, semburan api yang membakar keluar dari dalam tubuh Zui Feng dan menelan Zui Feng dalam beberapa saat. Swoosh! Nyala api ini kuat dan benar-benar akan menelan Su Zimo juga. Su Zimo tidak selemah cendekiawan pada umumnya. Namun, dia belum pernah melihat metode eksentrik seperti itu. Dia benar-benar terpana dan berdiri terpaku di tanah. Dengan Su Zimo hampir dilalap api, Zui Feng meringkik dengan sedih dan berlari kencang. Membatu, kerumunan melarikan diri ke segala arah. Hanya setelah beberapa langkah, Zui Feng jatuh ke tanah dengan lesu. Dalam sekejap mata, itu telah terbakar menjadi awan abu. Baik mayat maupun tulang tidak ada yang tersisa. Seluruh proses terjadi dalam beberapa saat dalam beberapa tarikan napas. Nyala api seperti itu pasti bukan milik dunia fana. Orang hanya bisa membayangkan, jika Zui Feng tidak berlari tepat waktu dan Su Zimo menangkap salah satu nyala api, nyawanya pasti tidak akan terselamatkan. Ini adalah kuda halus paranormal yang melindungi tuannya. Sayang sekali, Cao Gang, penjaga serigala, menyatakan penyesalannya dengan tenang. Ada angin sepoi-sepoi. Abu Zui Feng melayang di udara dan tidak menghilang untuk waktu yang lama. Tampaknya mengucapkan selamat tinggal kepada tuannya. Su Zimo menatap pihak lain dengan bingung, air mata menggenang di matanya. Sikapnya yang hilang dan terganggu membuat hati seseorang sakit untuknya. Changlang yang sempurna tidak berhasil membunuh Su Zimo pada kesempatan ini. Ada kilatan dingin di matanya. Dia memiliki niat membunuh lagi. Guru, lupakan saja. Dia hanya manusia biasa. Mengapa Anda perlu menurunkan diri Anda ke levelnya? Sen Mengki berkata dengan suara rendah saat dia melihat Su Zimo di bawahnya. Dia akhirnya tidak tahan untuk menyakitinya. Changlang yang sempurna sedikit ragu. Jika dia harus mengambil tindakan terus-menerus untuk berurusan dengan seseorang, itu pasti akan menurunkan statusnya. Zhou Dingyun tidak ingin melepaskan Su Zimo dengan mudah. Dia dengan cepat berkata, Tuan, Anda harus menghentikan masalah ini sejak awal untuk menghilangkannya sepenuhnya, jika orang ini menjadi masalah terbesar Anda di masa depan. Changlang yang disempurnakan awalnya ragu-ragu. Setelah mendengar kata-kata Zhou Dingyun, perasaan arogan muncul di hatinya. Dia menyeringai dan berkata, dia hanya orang biasa yang lebih rendah tanpa akar roh. Dia tidak akan bisa berkultivasi seumur hidup. Dari segi potensi, dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan monster tadi. Jadi bagaimana jika aku mengampuni nyawanya yang lebih rendah? Apakah dia pantas menjadi masalah terbesar dalam hidupku? Mungkin di kehidupan selanjutnya. Zhou Dingyun diam-diam mengutuk. Dia tidak berharap kata-katanya menjadi kontraproduktif. Su Zimo terdiam. Dia diam-diam mengambil segenggam abu Zui Feng, berbalik dan pergi. Sedikit sarkasme melintas di mata perfektit Changlang. Dia berkata dengan enteng, meskipun semut rendahan merindukan langit, bagaimana mereka bisa menyentuh sayap elang? Melihat Su Zimo pergi tanpa cedera, Zhou Dingyun tampak marah. Jika bukan karena orang ini, dia tidak akan begitu menderita di penjara. Memikirkan hal ini, mata Zhou Dingyun menjadi marah dan ganas. Ekspresinya berubah-ubah seperti cuaca. Seseorang tidak yakin apa yang dia rencanakan. Melihat siluet kesepian dan sedih Su Zimo, Sen Mengki diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Dalam waktu kurang dari setengah jam, pria ini telah kehilangan segalanya. Mungkin dia hanya tersisa dengan harga diri yang menyedihkan itu. Namun, apa gunanya itu? Tuan muda kedua Su telah kehilangan kehormatannya dan menjadi orang biasa yang lebih rendah. Dia tidak berbeda dari yang tidak berguna sekarang. Dua tuan muda dari keluarga Su, yang satu bagus dalam seni bela diri dan yang lainnya adalah sarjana. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka memiliki potensi untuk naik pangkat dan kekuasaan. Tanpa diduga, mereka telah menghadapi pukulan seperti itu. Untungnya, penatua tuan muda Su adalah pakar conate. Apa gunanya menjadi pakar conate? Tuan Cao dari Changlang itu juga seorang pakar conate. Bukankah dia juga berlutut ketakutan saat melihat yang abadi? Berdasarkan kata-kata abadi, tuan muda kedua Su bahkan tidak cocok untuk berkultivasi. Saya khawatir dia akhirnya akan mati karena depresi. Su Zimo menunduk. Dia berjalan dengan tenang, tampaknya tidak menyadari diskusi orang yang lewat. Zimo, tunggu sebentar. Suara ini sangat familiar. Namun, alamatnya agak aneh. Sebelum hari ini, gadis di belakangnya selalu memanggilnya dengan akrab sebagai kakak Zimo. Su Zimo terus berjalan, tanpa menghentikan langkahnya. Sen Mengki menyusulnya. Ada butir-butir keringat halus di ujung hidungnya dan dia sedikit mengernyit. Terengah-engah, dia berkata, Zimo, apakah kamu menjadi bodoh karena terlalu banyak belajar? Apa bedanya jika Anda berlutut sebentar? Tidak masalah, tapi aku tidak bersedia. Su Zimo berkata dengan tenang. Sen Mengki sudah marah pada Su Zimo karena tidak berhenti untuknya. Setelah mendengar ini, dia sangat marah. Dia mempercepat langkahnya dan menghalangi jalan Su Zimo. Su Zimo, sadarlah. Sen Mengki menatap mata Su Zimo dan berkata dengan lantang, jangan berpikir tentang balas dendam. Itu tidak mungkin. Anda sudah berusia 17 tahun dan melewatkan usia terbaik untuk belajar seni bela diri.
Selain itu, Anda tidak memiliki akar roh dan tidak dapat berkultivasi sama sekali. Bahkan jika Anda mencapai tingkat postnatal atau conate, itu adalah kemampuan fana. Itu masih rentan di hadapan yang abadi. Su Zimo terdiam. Dia memandang Sen Mengki dengan tenang. Sen Mengki tidak bisa menahan tatapan Su Zimo. Dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan lembut, "Ya, kami memang punya janji. Saya juga berterima kasih kepada Anda karena telah membantu keluarga Sen selama ini. Tapi, mereka sudah menjadi bagian dari masa lalu. Selain itu, kami adalah orang-orang dari dua dunia yang berbeda untuk selanjutnya." Su Zimo tertawa. Dia mengangkat alisnya. "Apakah duniamu begitu hebat?" Sen Mengki berkata, "Zhou Dingyun dan saya akan meninggalkan kota Ping yang dengan yang disempurnakan besok. Aku datang untuk mengucapkan selamat tinggal. Saya tidak ingin berdebat dengan Anda tentang hal-hal yang tidak berarti ini. Teruskan, saya tidak dapat mengirim Anda pergi. Kita akan bertemu lagi jika kita memiliki takdir." Su Zimo putus asa. Dia berjalan melewati Sen Mengki dan melanjutkan. Saat keduanya saling bahu-membahu, dia mendengar Sen Mengki bergumam pelan, "Nasib kita telah berakhir. Kita dipisahkan sebagai makhluk fana dan makhluk abadi. Saya khawatir, kita tidak akan bertemu lagi." Su Zimo menghentikan langkahnya sedikit. Pada akhirnya, dia pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Eternal Secret King, Chapter 2. Bab 2, Wanita Misterius. Ini merupakan pukulan telak bagi Su Zimo. Itu benar-benar mengubah cara dia memandang dunia ini. Ternyata memang ada yang abadi di dunia ini. Dengan kekuatan mereka, makhluk abadi manapun bisa berada di atas negara, terlepas dari pendukung mereka, Iridescent Cloud Palace. Bagi Su Zimo, tidak ada ruginya kehilangan penghargaan ilmiahnya. Tapi Zui Feng adalah temannya sejak usia muda. Itu lebih dari seekor kuda baginya, itu adalah kerabat terdekatnya. Tidak lama kemudian, Su Zimo sampai di mansionnya. Mansion ini kecil dan sepi. Hanya ada beberapa kamar. Kakak laki-lakinya, Su Hong menghadiahinya rumah besar ini ketika dia lulus ujian perguruan tinggi pada usia 12 tahun. Su Zimo membawa abu Sui Feng dan menguburnya di samping pohon persik di tengah halaman. "Sui Feng, saya menanam sendiri pohon bunga persik. Itu akan menemanimu di masa depan. Akan ada hari di mana aku akan menuangkan darah Changlang yang disempurnakan ke atas abumu." Mata Su Zimo memerah. Dia berdiri di dekat pohon persik dengan tenang untuk waktu yang lama sebelum dia berbalik untuk pergi. Su Zimo melihat seseorang saat dia berbalik untuk pergi. Itu adalah seorang wanita berjubah merah darah. Dia cantik, dia tidak genit atau norak, dia tidak merias wajah, dia tampak seperti seseorang yang baru saja keluar dari lukisan. Su Zimo menghela nafas. Seperti pepatah kuno, dia cantik alami, tampak seperti kembang sepatu yang muncul dari air jernih. Meskipun memiliki kecantikan yang luar biasa bebas dari perhatian duniawi, dia mengenakan jubah panjang berwarna merah darah. Sepertinya tidak cocok, tapi kontrasnya menciptakan aura unik tentang dirinya. 2 tahun lalu, Su Zimo kembali ke rumah untuk menemukan seorang wanita tak sadarkan diri di dekat pegunungan Changlang. Dia khawatir dia akan dimakan oleh binatang buas dan karenanya dia membawanya kembali bersamanya. Wanita berjubah merah itu sadar kembali tidak lama setelah dia sampai di mansion. Dia tampak baik-baik saja, namun, dia menolak untuk mengatakan sepatah kata pun tidak peduli bagaimana Su Zimo bertanya tentang nama atau tempat tinggalnya. Wanita berjubah merah itu telah tinggal di sini selama 2 tahun, dan Su Zimo tidak pernah mencoba mengusirnya. Tidak ada pelayan di mansion. Su Zimo tidak terbiasa menunggu. Dia mengurus sendiri 3 kali makannya sehari. Baginya, tidak ada artinya memiliki satu orang lagi di mansion. Yang perlu dia lakukan hanyalah menyiapkan 1 porsi makanan lagi. Dalam 2 tahun terakhir, setiap kali Su Zimo menyiapkan makanan, dia akan membawakan 1 porsi untuk wanita berjubah merah itu. Dia akan meletakkan makanan di luar kamarnya, menutup pintu dan pergi. Wanita berjubah merah itu jarang muncul, dan Su Zimo belum pernah melihatnya keluar dari mansion. Keduanya bahkan belum pernah melakukan percakapan yang benar sebelumnya. Keluarga Su dan kota Ping yang tidak mengetahui keberadaannya. Nama wanita itu adalah Dai Yue. Dia tertutup dan orang yang tidak banyak bicara. Hanya itu yang diketahui Su Zimo tentang dia. Su Zimo tidak tahu sejak kapan Dai Yue berdiri di belakangnya. Namun, sepertinya aneh cara Dai Yue memandangnya hari ini. Dia tidak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata. Su Zimo mengangguk ke arahnya dan kembali ke kamarnya. Keduanya sudah terbiasa dengan bentuk sapaan ini dalam 2 tahun terakhir. Selain itu, Su Zimo tahu bahwa meskipun dia berbicara dengannya, Dai Yue akan mengabaikannya. Su Zimo menutup pintu, dan mengeluarkan pisau tajam dengan pegangan sepanjang 1 kaki dari sudut. Itu berkarat, sepertinya sudah lama tidak digunakan. Su Zimo mencari-cari sebelum mengeluarkan batu asah. Dia tampak serius saat dia memercikkan air di atasnya. Ada tatapan dingin di matanya saat dia mengasah pisau. Setelah beberapa saat, Su Zimo sepertinya memikirkan sesuatu. Dia mendorong pintu hingga terbuka dan menatap Dai Yue yang berada di halaman. "Nona Dai Yue, istirahatlah lebih awal hari ini. Anda tidak boleh keluar dari kamar Anda jika mendengar suara apapun malam ini." Dai Yue tidak berkomentar, dia tetap dingin dan menyendiri. Su Zimo mau tidak mau memiliki gagasan aneh di dalam kepalanya. Dai Yue yang berada tepat di depannya menyerupai makhluk abadi dalam hal temperamennya dan cara dia bersikap. Dia anggun dan melampaui perhatian duniawi, acuh tak acuh terhadap segala sesuatu di sekitarnya. Keabadian sejati tidak akan pernah marah dan melukai orang hanya karena manusia menolak untuk berlutut di hadapannya. Tentu saja, ini hanya pikirannya. Su Zimo tidak terlalu memikirkannya. Su Zimo membawa sebotol anggur dari ruang bawah tanah di halaman. Dia membersihkan lumpur dan dengan sengaja menumpahkan anggur kental dalam perjalanan kembali ke kamarnya. Setelah sampai di pintu, Su Zimo melepaskan toples anggur dan itu pecah ke lantai. Anggur tumpah ke seluruh lantai, mengeluarkan bau yang kuat. Dai Yue menyaksikan seluruh adegan. Ada senyum samar di sudut bibirnya. Su Zimo masuk ke kamar tetapi tidak menutup pintu dengan rapat, membiarkannya tidak terkunci. Su Zimo pergi ke pojok dan terus mengasah pisaunya. Itu ditakdirkan untuk menjadi kacau malam ini. Su Zimo menunggu. Dia sedang menunggu seseorang. Malam yang gelap telah tiba. Sosok licik mengikuti sepanjang dinding dan menyelinap ke rumah Su Zimo. Dia membuat keributan yang cukup besar ketika dia mendarat di lantai. Sosok gelap itu bergegas ke sudut dengan tangkas. Sosok gelap itu menunggu beberapa saat di sudut. Halaman tampak sunyi dan tidak ada kelainan sedikit pun. Sosok gelap itu akhirnya berdiri dan mengeluarkan belati dari pinggangnya. Belati dingin berkilauan dalam gelap. Melalui kemilau belati, samar-samar orang bisa mengatakan bahwa Zhou Dingyun yang bergabung dengan sekte abadi bersama Sen Mengki.
Zhou Dingyun adalah orang yang membalas dendam atas keluhan terkecil. Awalnya, dia mewaspadai keluarga Su dan Su Zimo yang memiliki penghargaan ilmiah. Sekarang Su Zimo direduksi menjadi orang biasa yang lebih rendah, sementara dia telah bergabung dengan sekte abadi, melonjak ke ketinggian baru, dia tidak akan membiarkan Su Zimo pergi dengan mudah. Selain itu, dia akan membunuh Su Zimo tanpa ada yang tahu malam ini dan meninggalkan kota Ping yang dengan canglang yang disempurnakan besok. Bahkan jika keluarga Su menyadari pembunuhan itu, mereka tidak akan berani membuat masalah, jika tidak, canglang yang disempurnakan dapat memusnahkan seluruh keluarga mereka saat marah. Zhou Dingyun tidak terlalu terampil kecuali dia kuat dan memiliki kekuatan fisik. Dia percaya bahwa akan mudah untuk menjatuhkan seorang sarjana yang lemah. Dia melangkah dengan hati-hati dan mencium aroma anggur yang kuat. Dia menyapu pandangannya ke halaman dan memperhatikan ada sebotol anggur pecah di depan salah satu kamar. Haha, Zhou Dingyun merasa tenang. Dia menyeringai. Memang, kamu belum pernah mengalami kemunduran sebelumnya dan memutuskan untuk menenggelamkan kesedihan dalam anggur. Anda pasti mabuk berat sekarang. Itu bagus. Saya akan memotong tendon tangan dan kaki Anda dan meluangkan waktu untuk menyiksa Anda. Zhou Dingyun berjalan angkuh ke pintu kamar. Ruangan itu tidak terkunci. Dia mengintip melalui pintu dan melihat bahwa sepertinya ada seseorang yang terbaring di tempat tidur. Tapi cahayanya lemah, karena itu dia tidak bisa melihat dengan jelas. Zhou Dingyun tidak berhenti untuk berpikir tetapi mendorong pintu terbuka dengan ekspresi mengancam di wajahnya, berlari ke dalam ruangan. Ada bau anggur yang lebih kuat di ruangan itu. Zhou Dingyun mengerutkan kening dan berjalan diam-diam menuju tempat tidur. Ketika dia hendak mencapai tempat tidur, sebuah bayangan keluar dari balik pintu seperti hantu. Tiba-tiba, ada cahaya dingin di kegelapan. Zhou Dingyun belum bereaksi dan dia bisa merasakan sentuhan dingin di lehernya. Itu berduri dan ada suara dingin di sebelah telinganya. Bergerak dan aku akan membunuhmu. Zhou Dingyun merasakan hawa dingin di punggungnya. Dia merinding di sekujur tubuhnya. Dia mungkin kuat secara fisik, tetapi Zhou Dingyun tidak dapat mengerahkan kekuatan apapun. Dia tahu betul bahwa benda yang ada di lehernya adalah senjata tajam, yang bisa dengan mudah menembus tenggorokannya. Ah, siapa kamu? Zhou Dingyun panik, merasa tenggorokannya tertusuk, dan cairan hangat mengalir dari leher ke dadanya. Perasaan itu menakutkan, seolah-olah hidupnya terkuras sedikit demi sedikit tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Tiba-tiba, seseorang menarik rambut Zhou Dingyun dengan paksa dan menyentaknya ke belakang. Ada rasa sakit yang merobek di kulit kepalanya. Rasanya seolah-olah hampir robek dari kepalanya. Ah, Zhou Dingyun menjerit kesakitan. Kaki Zhou Dingyun lemas dan dia jatuh berlutut karena rasa sakit yang parah dan pisau yang mengancam jiwa di lehernya. Zhou Dingyun tidak pernah merasa begitu dekat dengan kematian. Coba lihat siapa aku. Orang di belakangnya berbicara lagi. Itu dingin dan menakutkan, seolah-olah orang itu adalah hantu dari neraka, mencari nyawanya. Zhou Dingyun mengangkat kepalanya ke belakang dengan postur yang aneh, melebarkan matanya untuk melihat ke atas. Sekali pandang pada orang itu dan Zhou Dingyun dilanda teror. Dalam kegelapan, Su Zimo tidak memiliki aura ilmiah seorang sarjana. Ekspresinya suram dan mengancam, matanya tajam dan menakutkan. Ekspresi matanya lebih dingin dari pisau tajam di tangannya. Pada saat ini, Zhou Dingyun dapat merasakan tekad dan niat kuat Su Zimo untuk membunuh. Oh tidak, sekarang Su Zimo telah kehilangan kehormatan ilmiahnya dan direduksi menjadi orang biasa yang lebih rendah. Dia serius ingin membunuhku. Tidak, saya bergabung dengan sekte abadi. Aku tidak bisa mati. Ribuan pikiran melintas di benak Zhou Dingyun dalam sepersekian detik itu. Mereka semua berubah menjadi keinginan kuat untuk bertahan hidup. Zhou Dingyun bergetar. Kakak tidak bisa membunuhku. Jika orang lain mengetahuinya, kakakmu tidak bisa lepas dari kematian. Hehe, Su Zimo tersenyum. Hidupku tidak berharga. Saya ingin membuat seseorang mati bersama saya. Anda benar-benar kurang beruntung untuk datang mencari saya. Anda tidak harus menyalahkan saya. Bagi Zhou Dingyun, senyum Su Zimo dalam kegelapan tampak sangat menakutkan. Zhou Dingyun merasa lebih takut dengan nadanya yang tenang dan acuh tak acuh. Gila, Su Zimo gila. Dia baru saja berteriak ketika Zhou Dingyun merasakan sedikit gerakan pisau tajam di tenggorokannya. Zhou Dingyun mengalami gangguan mental karena rasa sakit yang berdenyut di tenggorokannya. Es kedua Tuan Muda Su, saya mohon Anda untuk mengampuni hidup saya yang murah. Saya tidak akan pernah melakukan kejahatan di masa depan. Tuan Muda kedua Su, aku bersumpah bahkan jika aku cukup beruntung untuk bergabung dengan sekte abadi, aku tidak akan pernah membalas dendam padamu. Jika tidak, saya akan menderita kematian yang menyakitkan di mana panah yang tak terhitung jumlahnya menembus jantung saya. Su Zimo terdiam. Dia menyipitkan matanya dan menatap Zhou Dingyun. Zhou Dingyun semakin panik karena kesunyian yang mematikan. Zhou Dingyun tidak tahu apa yang ada di pikiran Su Zimo. Waktu berlalu, tepat ketika Zhou Dingyun hampir putus asa, cengkeraman di kulit kepalanya mengendur dan pisau tajam di lehernya dicabut perlahan. Enyahlah, Su Zimo berkata dengan dingin. Bagi Zhou Dingyun, kata itu terdengar seperti suara abadi. Dia merasa seolah-olah dia sedang diampuni. Dia merangkak dan berguling, melarikan diri dari kamar. Zhou Dingyun menutupi luka di lehernya dengan tangannya dan berlari ke halaman, terengah-engah. Setelah lolos dari kematian, Zhou Dingyun mengertakkan gigi dan memiliki pikiran jahat lagi. Su Zimo bagaimanapun juga adalah seorang sarjana. Sebelumnya dia sudah siap, tapi saat ini, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Ada tatapan membunuh di mata Zhou Dingyun. Dia tidak bisa membantu tetapi berbalik untuk melihat ke arah ruangan. Su Zimo berdiri di ambang pintu. Dia mengenakan pakaian hijau, dengan pisau tajam yang memiliki pegangan sepanjang satu kaki di tangan kanannya. Matanya dingin, dia tampak seperti harimau yang mampu melahap manusia. Ada aura pembunuh tentang dia. Ada rasa ejekan dalam ekspresinya, dia sepertinya telah melihat melalui Zhou Dingyun. Pikiran jahat Zhou Dingyun lenyap seketika. Zhou Dingyun tidak tahu seberapa dalam luka di lehernya, dan dia tidak tahu apakah Su Zimo punya trik lain di lengan bajunya. Tidak peduli apa, dia tidak akan mengambil risiko lagi. Balas dendam adalah hidangan yang paling enak disajikan dingin. Dengan itu, Zhou Dingyun segera melarikan diri dari mansion. Eternal Secret King, Chapter 3. Bab 3, Setan Klasik Tertinggi. Su Zimo menunggu sampai Zhou Dingyun sudah lama pergi sebelum dia menghela nafas panjang, wajahnya tampak pucat. Pertemuan itu singkat tapi berbahaya. Tapi untungnya, itu seperti yang dia prediksi. Su Zimo mencatat sepotong informasi selama percakapan dengan Shen Mengqi. Dia dan Zhou Dingyun akan meninggalkan kota Ping yang dengan canglang yang disempurnakan besok. Su Zimo berharap Zhou Dingyun pasti akan membalas dendam malam ini.
Su Zimo berpikir untuk mencari bantuan dari keluarga Su. Tapi dengan cara ini, selain melibatkan keluarga Su, itu tidak akan mengubah hasilnya sama sekali. Ini karena Zhou Dingyun tidak bisa dibunuh. Dia bukan lagi bajingan seperti dulu. Sebaliknya, dia akan bergabung dengan Sekte Abadi. Jika dia meninggal, Changlang yang disempurnakan pasti akan datang mencarinya. Pada saat itu, siapa yang bisa menghentikannya? Su Zimo belum pernah membunuh siapapun sebelumnya. Tetapi ketika pisau itu menyentuh tenggorokan Zhou Dingyun, dia sama sekali tidak gugup, takut atau takut. Sebaliknya, dia sedikit bersemangat dan ingin mencoba. Dia tidak peduli dengan apa yang akan terjadi besok. Langit mungkin runtuh atau tanah mungkin tenggelam. Dia akan bisa menghilangkan rasa frustrasinya yang terpendam jika dia membunuh si pengganggu. Itu akan sangat keren. Su Zimo memang memiliki aura dan niat membunuh. Dia tidak menyamarkannya. Dia hampir tidak bisa mengendalikan dirinya dan ingin menikamnya dengan pisau. Ini adalah pertama kalinya Su Zimo menemukan bahwa darah yang mengalir di dalam dirinya bukanlah darah sarjana, tetapi lebih dari seorang jenderal di medan perang yang terbiasa membunuh, atau orang-orang biadab yang percaya pada mata ganti mata. Dia mungkin dulu memiliki penghargaan ilmiah, tapi dia tidak bisa menghentikan pelaku kejahatan. Sebaliknya, pisau tajamnya yang membuat mereka pergi. Belajar keras selama bertahun-tahun tidak bisa dibandingkan dengan ketajaman pisau. Su Zimo menertawakan dirinya sendiri. Seorang sarjana memang tidak berguna. Dia hanya bisa melakukan sebanyak ini. Su Zimo kembali ke kamar. Dia membuang pisaunya ke samping, berbaring di tempat tidur, tetapi dia tidak tidur sama sekali. Dia khawatir tentang satu hal. Mengingat temperamen Zhou Dingyun, dia pasti akan kembali ke kota Ping yang setelah berkultivasi dan membalas dendam atas apa yang terjadi hari ini. Dia akan menemui ajalnya saat itu. Mungkin sebulan kemudian, atau mungkin setahun kemudian atau 10 tahun kemudian. Namun demikian, Zhou Dingyun pasti akan kembali. Su Zimo mengetahuinya dengan sangat baik, tetapi dia harus mentolerir tindakan jahatnya hari ini. Itu karena jika dia membunuh Zhou Dingyun, dia pasti akan mati besok. Namun, jika dia melepaskan Zhou Dingyun, setidaknya masih ada secercah harapan. Secercah harapan adalah bahwa dia akan dapat memperoleh kemampuan untuk melawannya sebelum Zhou Dingyun kembali setelah menyelesaikan kultivasinya. Tapi, apakah itu mungkin? Apa itu akar roh? Mengapa dia tidak memiliki akar roh? Mengapa dia tidak bisa berkultivasi tanpa akar roh? Mengapa? Su Zimo merasa bingung. Dia ingin tahu tentang Sekte Abadi dan bingung tentang masa depan. Kelopak mata Su Zimo terasa berat dan dia tertidur. Su Zimo mengalami mimpi yang aneh. Dalam mimpi itu, seorang yang abadi berbisik ke telinganya. Apakah kamu ingin berkultivasi? Ya, Su Zimo akan senang melakukannya. Belum pernah dia merasa begitu berhasrat untuk memiliki kekuasaan. Su Zimo merasa ada yang aneh. Su Zimo terkejut bangun tak lama setelah itu. Dia duduk tiba-tiba, ada ketidakpastian di matanya, dan punggungnya bermandikan keringat dingin. Dia akhirnya menyadari apa yang salah. Ini bukan mimpi. Seseorang benar-benar bertanya apakah dia ingin berkultivasi. Su Zimo bangkit dan membuka pintu, menyaksikan pemandangan yang tidak akan pernah dia lupakan seumur hidupnya. Ada keindahan yang sangat indah di sebelah pohon bunga persik di halaman. Dia mengenakan jubah merah darah. Dia berdiri di sana dengan mata berbinar, mengawasinya diam-diam. Awan sepertinya telah menghilang, dan sinar bulan sejernih air. Kelopak bunga persik jatuh dari pohon dan wanita itu berdiri di tengah-tengahnya. Sepertinya ada kabut dan awan di senja. Ini tidak terlihat seperti dunia fana. Apakah kamu ingin berkultivasi? Dai Yue bertanya sekali lagi. Suaranya lembut dan menyenangkan, tampak agak malas. Su Zimo menarik napas dalam-dalam dan perlahan menjadi tenang. Dia memiliki banyak pertanyaan dan keraguan. Tapi dia hanya berhasil mengucapkan satu kata. Ya. Ya, aku akan mengajarimu. Dai Yue menjawab dengan santai. Seolah-olah mengajar Su Zimo adalah tugas sederhana seperti makan atau berpakaian. Su Zimo berjalan menuruni tangga batu dan berhenti di depan Dai Yue. Dia menatap matanya yang jernih dan berair. Dai Yue juga menatapnya. Setelah beberapa saat, Su Zimo menyadari bahwa wanita di depannya seperti sebuah misteri. Dia tidak bisa melihat menembusnya sama sekali. Sebaliknya, Su Zimo merasa seolah-olah dia dilihat oleh Dai Yue, dan dia tidak bisa menyembunyikan rahasia apapun darinya. Untuk sesaat, Su Zimo berpikir bahwa Dai Yue tahu semua yang terjadi padanya hari ini. Dia tahu semua yang dia pikirkan. Saya tidak memiliki akar roh. Su Zimo butuh beberapa saat sebelum dia berkata. Ada teknik kultivasi yang tidak membutuhkan akar roh. Teknik kultivasi apa itu? Su Zimo bertanya secara otomatis. Teknik kultivasi dari klan iblis. Dai Yue melebarkan matanya dan ada aura khusus tentang dirinya. Wajah Su Zimo berubah dan dia mau tidak mau mundur setengah langkah. Meskipun dia tidak tahu apa-apa tentang kultivasi, Su Zimo tahu bahwa manusia dan iblis berasal dari jalan yang berbeda. Menurut legenda, ada banyak kasus di mana setan jahat merugikan manusia. Apakah dia ingin mengolah teknik kultivasi klan iblis dan menjadi iblis jahat yang bertekad membunuh? Tidak butuh waktu lama bagi Su Zimo untuk mengambil keputusan. Aku akan belajar. Su Zimo tidak tahu akan menjadi apa dia di masa depan, tetapi dia tahu bahwa jika dia tidak menggunakan kesempatan ini, segera setelah itu, ketika Zhou Dingyun kembali, dia pasti akan mati, belum lagi apa yang akan terjadi di masa depan. Dai Yue tidak terkejut sama sekali. Sepertinya dia berharap Su Zimo akan mengatakan ya. Dia melanjutkan, jika Anda ingin mempelajari teknik kultivasi klan iblis, Anda harus menyetujui dua syarat. Pertama, jangan tanya saya tentang identitas atau latar belakang saya akan mengajar dan Anda akan belajar. Kedua, Anda tidak boleh memberitahu orang lain tentang teknik kultivasi ini. Oke, Su Zimo mengangguk. Dai Yue melanjutkan. Satu hal lagi, jika Anda ingin mempelajari teknik kultivasi ini, Anda akan mengalami bahaya yang tak terbayangkan. Anda dapat kehilangan hidup Anda kapan saja. Jangan harap aku akan menyelamatkanmu. Su Zimo tersenyum tipis. Hidup dan mati sudah ditakdirkan. Jika ada pertanyaan, Anda dapat melanjutkan dan bertanya. Dai Yue tersenyum ringan. Ini adalah pertama kalinya dalam 2 tahun Su Zimo melihat senyuman di wajah Dai Yue. Dia mengagumi senyumnya dan sepertinya tersesat di dalamnya. Tapi Su Zimo menjernihkan pikirannya dalam sekejap dan bertanya dengan suara rendah, apa akar roh itu? Apa itu kultivasi? Mengapa Changlang yang sempurna mengatakan bahwa saya tidak dapat berkultivasi tanpa akar roh? Kultivasi, bisa juga disebut kultivasi atau kultivasi Dao. Ada 3 sekolah kultivasi besar tertua dari klan manusia, abadi, Buddha, iblis.
Yang disebut akar roh adalah cara sekte abadi menyebutnya. Bagi agama Buddha, mereka menyebutnya sebagai akar kebijaksanaan, sedangkan sekte iblis menyebutnya sebagai benih iblis. Hal ini pada dasarnya sama. Sebagai manusia, jika seseorang tidak memiliki akar roh, dia tidak dapat bergabung dengan sekte manapun. Su Zimo mengerti kata-katanya. Yang dimaksud Dai Yue adalah bahwa kultivasi iblis tidak membutuhkan akar roh. Dai Yue melanjutkan, manusia memiliki panca indera, yaitu penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, peraba, dan akar ruh setara dengan indera keenam. Itu adalah kunci untuk merasakan aura antara langit dan bumi. Su Zimo tiba-tiba melihat cahaya. Tanpa akar roh, seseorang tidak dapat melihat aura langit dan bumi dan seseorang tidak dapat berkultivasi. Su Zimo terus bertanya, apakah ada alam yang berbeda untuk berkultivasi? Tingkat kultivator mana yang dimiliki oleh Changlang yang disempurnakan? Sekte abadi dapat dibagi menjadi Qi Condensation Realm, Foundation Realm, Golden Core Realm, Naschen Soul Realm. Dia adalah kultivator Golden Core Realm. Ada alam yang berbeda untuk kultivasi iblis, kultivasi abadi, kultivasi iblis, dan kultivasi Buddha. Itu hanyalah cara yang berbeda untuk mencapai tujuan yang sama. Tapi bagaimanapun juga, jalur Golden Core adalah jurang alami yang harus dilalui setiap orang. Ada banyak pembudidaya, tetapi setengah dari mereka akan terjebak di jalur inti emas, tanpa harapan untuk berhasil. Kultivasi harus bertentangan dengan tatanan alam dan merebut aura baik langit dan bumi. Begitu seseorang memasuki jalur inti emas, itu berarti dia mematahkan belenggu langit dan bumi untuk pertama kalinya. Umur seseorang bisa meningkat menjadi 500 tahun. Ada pepatah yang mengatakan bahwa sekali seseorang menelan obat mujarab, umurnya tidak akan ditentukan oleh alam. Dai Yue melanjutkan, teknik kultivasi yang akan kamu pelajari dibagi menjadi 9 bagian. Bagian pertama body tempering, bagian kedua transformasi tendon, bagian ketiga penguatan tulang, bagian keempat pembersihan sumsum, bagian kelima penyempurnaan organ, bagian keenam pembersihan orifis, bagian ketujuh formasi inti. Jika Anda ingin membalas dendam, Anda harus berkultivasi ke bagian ketujuh. Apa nama teknik kultivasi ini? Tanya Su Zimo, klasik mistik dari 12 Raja Iblis dari alam liar besar. Su Zimo terkejut, dia bisa merasakan aura yang kuat dan mengancam melonjak ke arahnya saat judul itu disebutkan. Itu mencekik. Body tempering, bagian pertama dari The Mystic Classic of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness, dapat dibagi menjadi 2 bagian, untuk mengeraskan dan menghaluskan kulit dan daging. Ada berbagai metode pernapasan dan kedaluarsa, teknik, dan gerakan yang sesuai dengannya. Ada kilau setan di mata Dai Yue. Setelah itu, ada beberapa mantra yang panjang dan mendalam di benak Su Zimo. Tidak ada gunung abadi atau air jernih, gua surga-surga, atau istana giok berhiaskan berlian. Su Zimo telah memulai jalur budidaya tepat di halaman yang tidak mencolok di bawah pohon bunga persik yang mekar penuh. Tampaknya biasa saja, dan kebetulan, tetapi juga terasa seolah-olah semuanya sudah ditakdirkan. Tidak lama kemudian, inspirasi kedaluarsa Su Zimo secara bertahap menjadi berbeda di bawah bimbingan Dai Yue. Ini sepertinya bukan metode pernapasan manusia normal. Setelah berulang kali dikoreksi dan menjalani latihan yang tak terhitung jumlahnya, Su Zimo perlahan-lahan tampak menguasainya. Dengan pernapasan dan kedaluarsa ini, tubuhnya terasa hangat dan darah serta dagingnya tampak terbakar dan mendidih, berubah menjadi energi tanpa batas, menggelegak ke permukaan kulitnya. Su Zimo merasakan gatal di kulitnya. Metode penapasan penempaan kulit ini berasal dari Raja Iblis Sapi Liar. Seseorang dapat berlatih saat bepergian atau saat duduk atau tidur. Tidak ada postur yang pasti untuk itu. Bovine tangguh dan memiliki kulit yang keras. Pisau atau pedang tidak akan bisa menembusnya. Luangkan waktu Anda untuk menghargainya. Melihat napas Su Zimo berangsur-angsur berada di jalur yang benar, Dai Yue berbalik untuk kembali ke kamarnya, tidak mengganggunya. Su Zimo telah lama tenggelam dalam metode pernapasan dan kedaluarsa yang luar biasa ini. Dia bisa merasakan kulitnya menjadi lebih keras, lebih kuat, dan lebih kuat dengan setiap siklus pernapasan. Malam memudar. Su Zimo lupa waktu. Dia bahkan lupa di mana dia berada. Dia fokus untuk memahami mantra, dan pernapasan serta kedaluarsanya. Sinar matahari pertama menyinari sebagian langit. Su Zimo tercengang menyadari bahwa sesuatu yang keras dan kuat sepertinya mencuat dari kepalanya, menghadap ke langit. Ada 2 dari mereka. Pada saat ini, Su Zimo tampaknya telah berubah menjadi iblis sapi yang tak tertandingi, mengambil dan menghembuskan seluruh langit dan bumi. Dai Yue yang sedang bermeditasi di kamar tersentak. Tatapannya menembus dinding untuk mendarat di Su Zimo. Dia benar-benar memahami esensinya dalam waktu sesingkat itu. Oh, dia memang seorang jenius yang dimaksudkan untuk kultivasi iblis. Saya tidak menyia-nyiakan usaha saya untuk memberinya kesempatan seperti itu. Ada tatapan pujian di matanya. Meskipun dia tidak melakukan satu gerakan pun, anehnya, dia berakhir di halaman dan muncul di hadapan Su Zimo. Bang, Su Zimo yang tenggelam dalam kultivasi tiba-tiba dihantam oleh kekuatan eksternal. Dia terbang agak jauh dan menghentikan latihan pernapasan dan kedaluarsa. Su Zimo bangkit dari tanah, merasa sedikit pusing. Dia melihat sekeliling, tetapi tidak ada seorang pun di halaman. Su Zimo mengerutkan kening saat melihat Dai Yue yang berdiri di kejauhan. Apakah kamu mengejar kematian? Dai Yue menyembunyikan ekspresi pujian di matanya, dan sebaliknya berbicara dengan nada dingin. Apa? Su Zimo bingung. Dai Yue melambaikan lengan jubahnya dan cermin air yang berkilauan muncul entah dari mana untuk muncul di depan Su Zimo. Su Zimo tampak kaget. Ini jauh di luar imajinasinya. Saat Su Zimo melihat bayangannya sendiri di cermin air, keterkejutannya berubah menjadi kepanikan. Bagaimana ini bisa terjadi? Su Zimo awalnya kurus, tapi pantulannya di cermin air jauh lebih tipis dari bentuk aslinya. Dia tampak kurus. Jika bukan karena fitur wajah dan kontur pipi yang familiar, Su Zimo tidak dapat percaya bahwa orang di cermin air itu adalah dirinya sendiri. Tidak peduli latihan macam apa, kekuatannya tidak akan muncul begitu saja. Penggarap dari sekte abadi, Buddha, dan iblis mengambil aura langit dan bumi ke dalam tubuh mereka, sementara klan iblis yang lebih kuat itu akan menggunakan esensi matahari dan bulan untuk mengeraskan tubuh. Anda belum mencapai alam itu. Oleh karena itu, setiap kali Anda menarik dan menghembuskan napas, Anda menggunakan esensi dari darah dan daging Anda sendiri. Jika ini terus berlanjut, Anda akan mati dalam 3 hari. Lalu bagaimana? Su Zimo terkejut. Kamu secara alami harus melahap daging dan darah untuk menambah energimu sebelum melanjutkan kultivasi. Saat menyebutkan makan, perut Su Zimo mulai keroncongan. Dia merasakan rasa lapar yang parah yang hampir membuatnya gila. Su Zimo langsung berlari ke dapur secepat kilat. Dalam waktu kurang dari 1/4 jam, dia menyapu bersih semua yang bisa dimakan di dapur dan melahapnya di perutnya sebelum dia sedikit mengurangi rasa laparnya. Su Zimo baru mengetahui sampai sekarang bahwa dia tidak tidur sepanjang malam. Tidak hanya dia tidak merasa lelah, dia juga energi dan penuh kekuatan. Su Zimo mengambil baskom besi tipis di sebelahnya dan meremasnya.
Yang mengejutkan, ada beberapa sidik jari yang jelas di baskom besi. Sekuat itu, Su Zimo diam-diam kagum pada dirinya sendiri. Dia mengalami perubahan besar dengan satu malam kultivasi. Su Zimo sangat percaya diri di hari-hari mendatang. Kurasa bahkan jika Zhou Dingyun kembali dari Sekte Abadi, aku akan memiliki kemampuan untuk bertarung dengannya. Saat ini, Su Zimo masih belum mengetahui kelangkaan The Mystic Classic of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness. Teknik budidaya ini adalah setan klasik tertinggi yang mengganggu keseimbangan yin dan yang, merebut aura baik langit dan bumi, mengubah alam semesta dan memutar energi vital. Ini adalah sesuatu yang bukan milik dunia ini. Eternal Secret King, Chapter 4. Bab 4, Gayatri Sapi. Di hari kedua, Su Zimo pergi ke pasar pagi-pagi sekali untuk membeli beberapa ekor sapi sebagai bekal makanannya untuk beberapa hari ke depan. Setelah menyisihkannya, Su Zimo pergi ke kamar Dai Yue, mengetuk pintu. Nona mati. Yang mengejutkan Su Zimo, pintu perlahan terbuka saat dia mengetuk. Meskipun langit cerah, anehnya ruangan itu gelap gulita. Masuk, suara Dai Yue bisa terdengar dari ruangan. Su Zimo menarik napas dalam-dalam dan melangkah ke dalam ruangan. Su Zimo mau tidak mau merasa aneh. Dia sepertinya telah melewati tirai air yang lembut dan dingin ke dunia lain. Su Zimo melihatnya dan terkejut. Pemandangan di depannya bukan lagi kamar Dai Yue. Sebaliknya itu jauh lebih luas daripada rumahnya. Dia berdiri di halaman hijau dan ada tong kayu yang tingginya sedikit lebih dari setengah tinggi manusia normal. Dai Yue duduk miring di atas batu hijau besar, bermalas-malasan. Meskipun dia memiliki jubah merah darah besar di sekelilingnya, itu tidak bisa menyembunyikan sosoknya yang ramping dan indah. Ini, Su Zimo membuka mulutnya sedikit. Dai Yue telah menunjukkan kepadanya banyak kehebatan yang tidak dapat dipahami dalam sehari. Baginya, itu aneh dan mempesona. Ini untuk memasukkan benda terbesar ke dalam yang terkecil. Anda akan mengerti ketika Anda mencapai alam tertentu. Tidak perlu terlalu memikirkannya sekarang. Dai Yue menjawab, tidak meninggalkan ruang untuk keraguan. Ini adalah ladang kultivasi yang telah saya buat. Anda akan berkultivasi di sini di masa depan. Dai Yue melompat dengan ringan dari batu hijau. Aku akan mengajarimu 3 gaya lagi. Ini disebut Tribo Venus Style. Berlatihlah bersamaan dengan metode pernapasan dan kedaluarsa. Gaya pertama adalah Plow Heaven Stride. Meskipun hanya ada satu gaya, itu selalu berubah. Ini adalah satu-satunya cara untuk mengembangkan kekuatan kaki seseorang. Sambil berbicara, Dai Yue berjalan di atas rumput. Su Zimo melebarkan matanya dan berkonsentrasi pada apa yang dia lakukan, menatap setiap langkah dan gerakan Dai Yue karena takut dia akan melewatkan detailnya. Setelah beberapa langkah, Su Zimo samar-samar memahami apa yang dibicarakan Dai Yue. Sepertinya tidak ada yang menarik dari langkahnya. Tetapi jika dia mengamati dengan cermat, dia menemukan bahwa Dai Yue tampaknya sedang melewati air berlumpur. Dia menarik dadanya sedikit dan menegakkan punggungnya, menekuk lututnya dan menurunkan pusat gravitasinya. Dia tidak pernah membiarkan lututnya menekuk melewati jari kakinya, tetapi langkahnya sangat lebar. Dia sepertinya telah menghitung jarak antara setiap langkah. Itu persis sama. Dai Yue menghentikan langkahnya dan menoleh untuk melihat Su Zimo. Giliranmu. Su Zimo tidak terburu-buru untuk berlatih. Sebaliknya dia berdiri di tempat untuk waktu yang lama untuk merenung sebelum dia mengambil langkah pertama. Su Zimo baru saja mengambil langkah pertama dan dia merasa telah melakukan kesalahan. Dai Yue datang ke sisi Su Zimo tanpa ekspresi apapun. Dia menjulurkan kakinya dan memberikan sedikit tendangan ke kaki panjang Su Zimo. Su Zimo tersentak. Tendangan Dai Yue mengirimkan rasa sakit yang tak tertahankan di pahanya. Dia merasa seolah-olah seseorang menusuk kakinya tanpa ampun dengan jarum. Tahan posisi ini, lanjutkan. Suara acuh tak acuh Dai Yue bisa terdengar di dalam ruangan. Su Zimo menunduk dan menyadari bahwa setelah ditendang oleh Dai Yue, kaki yang diperpanjang memiliki kemiripan yang lebih tinggi dengan Plow Heaven Stride. Dia membantu mengoreksi saya. Su Zimo mengerti maksud Dai Yue. Su Zimo mengatupkan bibirnya dan mencoba mengingat kembali sikap Plow Heaven Stride, melangkah lagi dengan kaki kirinya. Salah. Telapak kaki baru saja menyentuh tanah dan suara Dai Yue terdengar lagi, diikuti dengan rasa sakit yang menusuk di kaki kiri Su Zimo. Su Zimo secara otomatis mengoreksi posisinya di bawah rangsangan rasa sakit di kakinya. Su Zimo menarik napas sebelum melangkah lagi dengan kaki kanannya. Salah. Dia bisa merasakan sengatan yang familiar lagi. Salah. Sakit menyengat. Dia terus berlatih dan dikoreksi lagi dan lagi. Pada akhirnya, Su Zimo bahkan tidak bisa merasakan kakinya. Itu mati rasa dari tendangan konstan Dai Yue. Su Zimo mengatupkan giginya, bermandikan keringat. Satu-satunya pikirannya adalah dia harus terus berjalan. Waktu berlalu tanpa dia sadari. Akhirnya, dia tidak lagi mendengar kata salah yang diteriakkan padanya. Kedengarannya seperti mimpi buruk baginya. Su Zimo juga menyadari bahwa dia mulai memahami inti dari Plow Heaven Stride. Apakah kamu tidak ingat apa yang saya ajarkan tadi malam? Su Zimo tiba-tiba melihat cahaya dengan pengingat Dai Yue. Dia mulai menggunakan metode pernapasan dan kedaluarsa yang dia pelajari kemarin malam saat dia berlatih langkah bajak langit. Pada awalnya, Su Zimo tidak bisa menerapkan keduanya secara bersamaan. Dia tidak bisa bernapas dengan benar setelah melangkah. Namun seiring berjalannya waktu, Su Zimo secara bertahap menemukan cara untuk menggunakan metode pernapasan bersama dengan langkah bajak surga. Nyatanya, metode pernapasan ini hidup berdampingan dengan langkah langit bajak. Su Zimo melaju semakin cepat, dan dia tidak lagi merasakan mati rasa di kakinya. Daging dan darahnya sepertinya terbakar, dan dia memiliki kekuatan tak terbatas di kakinya, langkahnya juga menjadi lebih lebar. Dia tidak melakukan gerakan apapun, tetapi dia mampu bergerak selebar 5 kaki dengan satu langkah. Su Zimo sangat senang mengetahui bahwa dia mempelajarinya dengan benar. Tapi samar-samar Su Zimo bisa merasakan bahwa langkah langit bajaknya sepertinya kurang. Su Zimo secara otomatis melihat ke arah Dai Yue yang duduk miring di atas batu hijau. Dai Yue memiliki ekspresi jijik di wajahnya, matanya sinis dan murung. Su Zimo berpikir dalam hati, saya sangat ahli dalam menggunakan metode pernapasan dan kedaluarsa dengan Plow Heaven Stride. Mengapa dia masih memandang rendah saya? Su Zimo merasa marah, karena itu dia sengaja berlatih langkah bajak langit, mengitari batu hijau, bergerak di depan Dai Yue. Dai Yue mencibir setelah beberapa saat. Apakah kamu berniat melatih dirimu untuk menjadi lembu? Langkah ini dimaksudkan untuk membajak surga, bukan untuk Anda membajak tanah. Su Zimo terkejut. Dia berhenti di jalurnya. Dai Yue melayang menuruni batu hijau dan pergi keluar. Dia berkata dengan dingin, ketika Anda dapat memahami arti mendalam dari membajak surga, Anda kemudian akan dapat menguasai esensi dari rangkaian gerak kaki ini.
Suzimo akhirnya menyadari apa yang hilang dari Claw Heaven Strike miliknya. Setiap langkahnya seharusnya membajak jurang dari surga. Berapa banyak keberanian dan kekuatan yang dibutuhkan seseorang untuk melakukan itu. Meskipun dia terampil dalam gerak kaki ini, dia kurang memiliki semangat dan keberanian. Oleh karena itu, dia hanya bisa direduksi menjadi ternak yang membajak tanah. Bajak surga, bajak surga. Suzimo terus memikirkannya, dan perlahan-lahan dia melihat cahaya. Dai Yue berjalan keluar ruangan menuju halaman, dengan senyum tipis di wajahnya. Kilang sudah sikap kasar dan dingin yang dia perlihatkan di depan Suzimo. Dia bisa mencapai ini dengan kultivasi 1 hari 1 malam. Dia tampaknya sedikit lebih baik dari saya saat itu. Bisikan wanita itu samar-samar terdengar di bawah pohon persik, tapi itu hilang dengan angin sepoi-sepoi. Selama sebulan, Suzimo menghabiskan sebagian besar waktunya berlatih Claw Heaven Strike di bidang kultivasi. Dia bekerja keras dalam memahami esensi dari membajak surga dan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang gerakan kaki. Selama periode ini, Suzimo kadang-kadang keluar untuk membeli beberapa sapi dan domba dan samar-samar dia mendengar kabar. Sukses adalah istilah yang relatif. Itu membawa begitu banyak kerabat. Keluarga Sen di kota Ping yang dulunya adalah keluarga biasa. Tetapi banyak ahli petinju bekerja untuk keluarga Sen selama periode waktu ini. Di mata semua orang, tidak dapat dihindari bahwa keluarga Sen akan meraih kesuksesan. Selama Sen Mengki berhasil dalam kultivasinya, bahkan jika dia melakukan kunjungan 1 kali ke keluarganya, itu sudah cukup untuk membawa kesuksesan bagi keluarga Sen dari generasi ke generasi. Pakar pugilistik bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk bergabung dengan sekte abadi. Mereka tidak akan keberatan bahkan jika itu sebagai pelayan mereka. Sebaliknya, keluarga Su selalu mendapat masalah akhir-akhir ini. Awalnya ada 3 keluarga besar, yaitu keluarga Zhao, keluarga Li, dan keluarga yang di kota Pingyang. Keluarga Su meraih kesuksesan dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, Su Hong adalah seorang pakar conate, dan Su Zimo memiliki penghargaan ilmiah. Oleh karena itu, keempat keluarga itu hidup dalam harmoni. Dan sekarang, penghargaan ilmiah Su Zimo telah dihapuskan dan dia telah direduksi menjadi orang biasa yang lebih rendah. Dia juga menyinggung yang abadi. Ketiga keluarga itu gelisah dan tidak sabar untuk mengambil alih bisnis keluarga Su di kota Pingyang dan telah terjadi beberapa konflik dan bentrokan di antara mereka. Namun, Su Zimo tidak mengambil hati ini. Ada Paman Zeng yang bertanggung jawab dalam keluarga Su, serta Liu Yu dan pakar postnatal lainnya untuk membantu. Yang paling penting adalah kakak laki-lakinya tidak ada di kota Pingyang sekarang. Ketika dia kembali, mengingat gayanya yang cepat dan kasar, dia akan mampu menekan para pelaku kejahatan itu. Hari ini, Dai Yue mendatangi Su Zimo dan berkata, aku akan mengajarimu 2 gaya lainnya. Setelah itu, Anda bisa berlatih ketiga gaya tersebut bersama-sama. Dai Yue berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Sebagian besar gaya dalam The Mystic Classic of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness adalah teknik membunuh. 2 gaya berikutnya dimaksudkan untuk membunuh. Ingatlah itu. Gaya pertama, Bovin's Moon Gazing. Dai Yue maju selangkah, itu adalah sikap dari Claw Heaven Strike. Dia kemudian mencondongkan tubuh ke depan, lengannya tiba-tiba terentang dari perut. Dia mengepalkan tinjunya, dengan jari telunjuknya sedikit terangkat. Dia mengusap jarinya dan bergeser sedikit ke atas. Pada saat ini, Dai Yue sepertinya menghilang tepat di depan Su Zimo. Sebagai gantinya adalah iblis sapi yang mendominasi dengan tanduknya terangkat. Lengan Dai Yue adalah tanduknya. Tinju terkepal dengan sendi jari telunjuknya yang terangkat adalah bagian tanduk yang runcing. Claw Heaven Strike adalah dasar dari Bovin's Moon Gazing. Masuk ke posisi Claw Heaven Strike dan kerahkan kekuatan di pinggang dan perut, sementara itu kepalkan tanganmu. Anda harus dapat mengisi daya ke arah atas serta melakukan dorongan ke atas. Dai Yue menjelaskan dengan detail sementara Su Zimo mendengarkan dengan penuh perhatian. Meski begitu, ketika Su Zimo benar-benar berlatih, masih tak terhindarkan bahwa dia menderita tendangan karena melakukan kesalahan. Dai Yue berdiri di samping dengan wajah dingin. Dia akan memberinya tendangan setiap kali ada kesalahan sekecil apapun. Dalam sekejap mata, 1 hari telah berlalu. Su Zimo kelaparan. Dia bergegas menyembelih seekor sapi. Dia menyiapkan wajan dan mulai merebus sepanci daging sapi yang lezat. Sambil menunggu, Dai Yue mengambil lidah sapi yang disingkirkan Su Zimo sambil berkata, ambil pisau untuk menusukku. Su Zimo terkejut. Dia tidak mengerti maksud Dai Yue. Jawab Dai Yue, aku akan mengajarimu gaya ketiga. Tidak ada cara untuk menunjukkan kepada Anda bagaimana melakukannya. Anda harus menghargai dan memahami momen perubahan itu sendiri. Su Zimo tahu bahwa mengingat kemampuan Dai Yue, bahkan jika dia mengerahkan seluruh kekuatannya, dia tidak akan menyakitinya. Su Zimo mencengkeram pisaunya dan menusuk ke arah bahu Dai Yue, sambil berkonsentrasi memperhatikan gerakannya. Dai Yue tampak menyendiri. Dia mengangkat lidah sapi yang halus dan lembut itu dan mengetuknya dengan lembut pada pisaunya. Ada suara rapuh, meninggalkan Su Zimo ternganga kaget. Lidah sapi masih utuh, sedangkan Su Zimo hanya tersisa gagang pisau di tangannya. Bilahnya telah hancur berkeping-keping ke tanah. Su Zimo menyembelih sapi itu sendiri. Ia tahu bahwa lidah sapi hanyalah lidah biasa. Itu tidak pernah bisa menahan pukulan dari pisau tajam. Selain itu, Su Zimo tidak tahu bahwa Dai Yue baru saja menggunakan kekuatan apapun. Kalau tidak, dia tidak akan memegang gagangnya. Itu akan terbang keluar dari tangannya. Ini hanyalah lidah sapi biasa, tapi itu menghancurkan pisau tajam itu berkeping-keping. Jika lidah sapi mengetuk seorang pria dan bukan pisau, apakah orang itu akan berubah menjadi bubuk? Gaya ketiga disebut saber berlidah bovine. Ini mungkin terdengar biasa, tapi itu mewakili esensi dari gaya ini. Dai Yue melanjutkan, Anda pernah bertanya kepada saya kapan Anda tahu bahwa Anda telah membuat kesuksesan awal dalam mengolah tempering kulit. Izinkan saya memberitahu Anda sekarang. Ketika telapak tangan Anda memiliki kekuatan yang sama dengan lidah sapi ini, Anda akan dianggap berhasil dalam hal itu. Eternal Secret King, Chapter 5. Bab 5, Kemalangan Keluarga Su. Su Zimo sering mendengar dari orang lain bahwa waktu berlalu sangat cepat ketika seseorang berkultivasi. Setelah dia mulai berkultivasi, dia akhirnya menyadari apa artinya. Yang mengejutkan, Su Zimo telah menghabiskan 3 bulan di ladang kultivasi, dan tubuhnya telah mengalami transformasi total. Orang lain mungkin tidak merasakan perubahan pada Su Zimo, tetapi dia mengetahuinya dengan sangat baik. Selama ini, dia sudah mahir menggunakan 2 gaya, Claw Heaven Strike dan Bovin's Moon Gazing. Ditambah dengan metode pernapasan dan kedaluarsa, kulit Su Zimo telah mengeras dan tidak dapat ditembus oleh pedang dan pisau biasa. Dia merasakan kekuatan yang luar biasa dalam setiap gerakannya. Satu-satunya hal yang membuat Su Zimo tertekan adalah sabre berlidah sapi. Dia tidak bisa mendapatkan intinya.
Di ladang kultivasi, Su Zimo menarik napas dalam-dalam, menarik dadanya sedikit dan menegakkan punggungnya. Dia mengambil langkah ke depan dengan kaki kirinya, masuk ke posisi Plow Heaven Stride. Awalnya, saat Su Zimo berdiri di sana tanpa bergerak, dia terlihat seperti seorang sarjana yang lemah. Namun ketika dia melangkah maju, ada perubahan drastis pada auranya. Seolah-olah dia memiliki seluruh langit di bawah kakinya. Pada saat yang sama, Su Zimo mengerahkan kekuatan di pinggang dan perutnya, meninju tinjunya ke depan sambil menunjuk dan mendorong ke atas. Dia sepertinya mengeluarkan suara melengkuh yang mirip dengan sapi. Itu dalam dan kuat, mengejutkan orang lain. Saat mengeksekusi Plow Heaven Stride dan Bovins Moon Gazing, itu alami dan tidak dipaksakan. Ditambah dengan metode pernapasan dan kedaluarsa, itu membuat mereka semakin kuat. Dai Yue yang duduk di atas batu hijau melihat pemandangan ini dan diam-diam mengangguk. Setelah mengeksekusi Bovins Moon Gazing, Su Zimo melanjutkan dengan membuka tinjunya dan memberikan tamparan keras. Gaya ketiga, saber berlidah sapi. Telapak tangan membuat suara retak keras di udara. Su Zimo menghela nafas, menggelengkan kepalanya. Masih ada sesuatu yang aneh tentang itu. Telapak tangannya terlihat kuat, tetapi dia tidak dapat mengeksekusi kelenturan sabre berlidah sapi. Dai Yue mengalihkan pandangannya ke tempat lain. Baru 3 bulan berlalu, tapi Su Zimo mampu mencapai level ini. Itu sudah melebihi harapannya. Saber berlidah sapi adalah gaya yang paling sulit dan paling kuat di antara gaya Tribovine. Tidak ada gunanya terus berlatih. Seseorang tidak akan pernah memahami esensinya. Seseorang perlu memiliki kekuatan pemahaman untuk memahami esensinya. Kalau tidak, meskipun 3 bulan, seseorang mungkin tidak dapat berhasil selama 3 tahun atau 30 tahun. Su Zimo merasa frustasi setelah terus-menerus gagal dalam gaya ini. Dia meninggalkan ladang budidaya dan berjalan-jalan di halaman, melihat sekeliling. Secara tidak sengaja, pandangan Su Zimo tertuju pada sapi yang sedang mengunyah rerumputan tidak jauh dari sana dan dia berhenti tiba-tiba. Itu adalah sapi yang paling umum di pasar. Itu digunakan oleh para petani untuk membajak sawah. Ia mengunyah rumput di mulutnya dan menelannya ke dalam perutnya. Ia kemudian menundukkan kepalanya, menjulurkan lidahnya untuk menyapu segenggam rerumputan yang lembut, menggulungnya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Mata Su Zimo berbinar dan dia tiba-tiba melihat cahaya. Rerumputan lembut adalah rumput sofa yang paling umum. Daunnya tipis dan ramping, dan ujungnya bergerigi. Ketika Su Zimo masih kecil, dia tergores oleh dedaunan secara tidak sengaja. Lidah sapi sangat lembut, tetapi tidak takut dengan rumput sofa ini. Telapak tangan adalah lidah sapi, sedangkan bilahnya adalah rumput sofa. Ini adalah inti dari sabre berlidah sapi. Su Zimo sangat gembira. Adegan di mana sapi memakan rumput terus muncul di benaknya. Dia mencoba untuk memahami perubahan pada saat itu dan memikirkannya berulang kali dalam pikirannya, dan mulai berlatih secara otomatis. Saya mendengar bahwa keluarga Su mengalami kemalangan. Dikatakan bahwa restoran keluarga Su sedang dihancurkan. Saya tidak berpikir itu dapat membuka untuk bisnis. Saya mendengar bahwa seseorang meninggal juga. Apakah itu serius? Su Zimo mendengar gumaman dari luar mansion, dan dia terkejut karena kultivasinya. Su Zimo tersadar dari kultivasinya dan hatinya tenggelam mendengar rumor itu. Dia mendorong membuka pintu dan berlari ke kediaman keluarga Su. Su Zimo tidak sengaja mendengar diskusi orang lain di sepanjang jalan, dan secara kasar tahu apa penyebab kemalangan kali ini. Beberapa orang bertengkar dan memulai masalah di restoran keluarga Su. Mereka menghancurkan perabotan dan Paman Zeng membawa orang bersamanya ke restoran. Namun, orang-orang itu ternyata adalah ahli kesempurnaan postnatal. Mereka datang dengan persiapan dan Paman Zeng malah terluka. Sial, aku tidak tahan berbaring. Su Zimo baru saja tiba dan dia mendengar teriakan marah dari dalam rumah. Dia adalah Yu Chi-huo. Dia adalah salah satu penjaga di keluarga Su, dan dia memiliki temperamen yang berapi-api. Semua orang di rumah adalah orang kepercayaan Su Zimo. Su Zimo kehilangan orang tuanya saat dia berumur 2 tahun. Paman Zeng dan yang lainnya sudah lama bersama keluarga Su dan mereka sangat menyayanginya. Pada awalnya, beberapa orang inilah yang membantu kakak laki-lakinya mendapatkan pijakan di kota Pingyang. Saudara-saudara memiliki hubungan dekat dengan paman-paman ini. Bau obat yang kuat tercium ke arahnya dan ada juga bau samar darah. Tuan muda kedua kembali. Meskipun dia telah kehilangan kehormatan ilmiahnya, semua orang di keluarga Su sangat menghormati Su Zimo. Su Zimo mengangguk dan pergi untuk memeriksa orang tua yang berbaring miring di tempat tidur. Tuan muda kedua, rambut lelaki tua itu putih dan wajahnya kurus dan kuning. Dia sepertinya memiliki satu kaki di kuburan. Meski begitu, dia masih tersenyum melihat Su Zimo. Ada kelembutan dalam cara dia memandang Su Zimo. Paman Zeng bertugas mengelola rumah tangga Su. Meski dia tidak tahu seni bela diri, semua orang di keluarga Su, termasuk Su Hong, menunjukkan rasa hormat padanya. Paman Zeng menjadi kurus dan semakin bertambah usianya. Sekarang dia terluka, masih belum diketahui apakah dia bisa selamat atau tidak. Paman Zeng, siapa pihak lainnya? Meskipun Su Zimo mendidih karena marah, dia tampak sangat tenang, berbicara pelan di samping tempat tidur. Siapa lagi yang bisa melakukannya? Itu pasti cucu dari 3 keluarga, keluarga Zhao, keluarga Li dan keluarga Yang. Yu Chi-huo berteriak marah. Tidak sesederhana itu. Pria yang angkat bicara berusia lebih dari 40 tahun. Dia tampak tenang dan tenang. Dia adalah pemimpin penjaga keluarga Su. Paman Liu, apa maksudmu? Tanya Su Zimo. Liu Yu memandang Su Zimo, menelan kembali kata-kata di ujung lidahnya. Yu Chi-huo tidak bisa menahan amarahnya. Dia berteriak, Liu Yu, kenapa kamu pelin-pelan? Apakah kamu tidak tahu keseriusan situasinya? Tuan Zeng terluka oleh mereka, dan Guan Tua menderita kematian yang mengerikan. Jika para pemuda di bawah Anda tidak pintar, dan keluar dari pengepungan, Tuan Zeng pasti sudah mati. Orang-orang itu menginginkan kita mati. Paman Guan sudah mati. Hati Su Zimo sakit mendengar berita itu. Saat masih kecil, Su Zimo sering menunggangi bahu Paman Guan sambil menjambak dan mencengkeram rambutnya. Tapi tidak peduli seberapa banyak Su Zimo bermain-main, Paman Guan tidak akan pernah marah padanya. Dia akan menertawakannya dan bermain dengannya. Su Zimo berbicara dengan gigi terkatup, bukankah pihak berwenang akan turun tangan? Pihak berwenang akan bertanggung jawab atas urusan warga sipil. Ini adalah konflik antara beberapa klan keluarga. Mereka akan mencoba segala cara untuk menghindarinya. Selain itu, apapun yang ada dalam masyarakat pugilistik akan diselesaikan dengan cara pugilistik. Liu Yu menggelengkan kepalanya. Suara Su Zimo tenggelam. Paman Liu, apa yang terjadi? Liu Yu menghela nafas sedikit. Pengawal saya mengikuti orang-orang itu dan melihat mereka memasuki kediaman keluarga Sen. Orang-orang dari keluarga Sen adalah bajingan yang tidak tahu berterima kasih. Yu Chi-huo menghancurkan meja di sebelahnya dengan tinjunya, bernapas dengan marah.
Karena hubungan antara Su Zimo dan Sen Mengqi, keluarga Su memberikan banyak bantuan kepada keluarga Sen beberapa tahun terakhir ini. Sekarang setelah Sen Mengqi bergabung dengan Sekte Abadi dan meroket ke posisi teratas, keluarga Sen berbalik mengincar keluarga Su. Liu Yu melanjutkan, saya telah melakukan beberapa penyelidikan. Keluarga Sen telah bersiap untuk membuka restoran akhir-akhir ini. Restoran kami menghalangi jalan mereka. Su Zimo tanpa ekspresi saat mendengarkan analisis Liu Yu dengan tenang. Paman Zeng terbatuk, sedikit terengah-engah. Meskipun keluarga Sen yang memulainya, ketiga keluarga itu mungkin telah menambahkan momentumnya. Ini adalah akhir dari masalah ini, kami akan menunggu sampai Tuan Muda kembali. Apakah kita hanya tahan dengan itu? Yuchi Huo menggertakkan giginya. Liu Yu menghela nafas. Mari kita tahan untuk saat ini. Fakta bahwa keluarga Sen telah naik pangkat dalam waktu sesingkat itu, saya menduga bahwa pakar Conate mungkin bekerja dengan mereka. Jika kita mendatangi mereka tanpa rencana apapun, kita mungkin akan menderita lebih banyak lagi korban jiwa. Kapan Tuan Muda akan kembali? Aku tidak tahu, tapi kurasa dia akan segera kembali. Su Zimo tiba-tiba berkata, Paman Zeng, istirahatlah dengan baik, aku akan keluar untuk beristirahat. Konon, Su Zimo berbalik dan pergi. 3 bulan lalu, penghargaan ilmiah Su Zimo dihapuskan dan Sen Mengqi meninggalkan kota. Sui Feng juga mati. Su Zimo telah menahan amarah dan frustrasinya atas semua yang telah terjadi. Itu sebabnya dia hampir menyerah pada keinginannya untuk membunuh bajingan itu dengan satu tusukan malam itu. Selama ini, di bawah bimbingan Dai Yue, Su Zimo telah bekerja keras dalam kultivasinya. Namun nyatanya, dia tidak pernah melupakan keluhannya dan dia masih tidak bisa menerimanya. Sekarang keluarga Su mengalami kemalangan ini, Paman Zeng terluka parah dan Paman Guan meninggal dengan kematian yang mengerikan. Semua kejadian ini semakin memicu kemarahan di hati Su Zimo. Su Zimo meninggalkan kediaman keluarga Su. Ini adalah satu-satunya pemikirannya, orang-orang itu sudah keterlaluan dalam menindas mereka. Su Zimo memiliki gagasan yang kabur tentang perbedaan antara Conate dan postnatal dalam masyarakat pugilistik. Postnatal dan Conate dibagi menjadi tahap awal, tahap pertengahan, tahap akhir dan disempurnakan. Kakak laki-lakinya, Su Hong adalah pakar Conate tahap awal. Su Zimo tidak tahu di tahap mana dia berada. Dia tidak tahu ahli mana dan dari tahap mana dia bisa menangani. Menurut pendapat Su Zimo, dia hanya berkultivasi selama 3 bulan, dia tidak akan mampu mengalahkan orang lain yang telah berkultivasi lebih dari 10 tahun. Meski begitu, Su Zimo harus meminta penjelasan dari keluarga Sen. Bagaimanapun, dia telah menghabiskan lebih dari 10 tahun belajar. Dia percaya bahwa segala sesuatu harus didasarkan pada alasan. Keluarga Sen harus memberinya penjelasan. Tak lama kemudian, Su Zimo sampai di kediaman keluarga Sen. Hanya dalam 3 bulan, keluarga Sen telah mengalami perubahan luar biasa, berubah dari keluarga biasa menjadi keluarga Sen yang bergengsi sekarang. Di kedua sisi pintu merah terang berdiri 2 singa batu yang agung. Jika Su Zimo tidak mengingat lokasinya dengan hati, dia tidak akan pernah percaya bahwa ini adalah rumah Sen Mengqi. Su Zimo menaiki tangga. Dia tidak repot-repot mengetuk, tetapi mendorong pintu terbuka. Saat ini, banyak orang berkumpul di kediaman keluarga Sen. Mereka dengan senang hati minum, tertawa dan mengobrol satu sama lain. Sekarang Su Zimo tiba-tiba menerobos masuk ke kediaman, kerumunan di halaman perlahan bubar. Banyak dari mereka menghentikan apapun yang mereka lakukan, menatap Su Zimo dengan ekspresi muram di wajah mereka. Orang-orang ini tampak liar dan tidak terlatih, tampak ganas. Senjata mereka yang dingin dan berkilau ditempatkan di samping. Salah satu dari mereka memiliki mata yang tajam dan mengenali Su Zimo, berbicara dengan nada yang aneh. Oh, bukankah ini Tuan Muda kedua Su, kandidat yang berhasil dalam ujian provinsi kekaisaran di negara Daki? Mengapa Anda punya waktu untuk menghiasi kediaman keluarga Sen? Haha, kamu pasti tidak tahu. Penghargaan ilmiah Tuan Muda kedua Su telah dihapuskan. Saat ini, dia adalah pemalas besar. Para bajingan dari masyarakat pesilat mengolok-olok Su Zimo satu demi satu. Mereka menatapnya dengan niat jahat yang jelas, dan mereka memukul senjata mereka satu sama lain untuk mengiringkan percikan api, menciptakan suara menusuk dari logam yang berbenturan satu sama lain. Jika dia hanya seorang sarjana biasa, dia akan lemas pada situasi saat ini, di mana dia dikelilingi oleh bajingan yang mengancam. Namun, Su Zimo mempertahankan ekspresi yang sama, dan dia bahkan bergerak untuk berdiri di tengah halaman. Saat itu ketika Su Zimo belum mulai berkultivasi, dia cukup berani untuk menghadapi Chang Lang yang disempurnakan atas perlakuan tidak adil. Saat ini, bajingan di depannya adalah dunia yang terpisah dari inti emas yang disempurnakan. Mereka tidak memancarkan kekuatan dan aura yang sama seperti dirinya. Tidak mungkin dia takut pada mereka. Su Zimo mempertahankan ekspresi tenang sementara matanya menyapu halaman, berbicara dengan tenang, saya ingin melihat Sen Nan. Sen Nan adalah kakak laki-laki Sen Mengqi. Hehe, Tuan Muda kedua Su datang tanpa diundang. Mohon maafkan saya karena tidak menyambut Anda. Suara itu terdengar terlebih dahulu sebelum melihat orang itu sendiri. Su Zimo mengalihkan pandangannya ke arah dari mana suara itu berasal. Seorang pria berjubah putih perlahan berjalan dari koridor panjang halaman. Dia semua tersenyum, tetapi dia tidak berusaha menyembunyikan ejekan di matanya.